Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa kembali dengan saya, Kang Restu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor. Dan bagi kalian yang baru bergabung di channel kami, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan juga klik lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan terbaru, tentunya dari channel kami. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Cerita kali ini menceritakan dendam seorang suami. Di tahun 90-an, di desa Watu Congor, pernah mengusir wanita paling baik hanya karena fitnah. Dia Miska, disebut pelacur oleh mulut-mulut busuk tetangga. Ia mati bunuh diri, dihina sampai air hayat. Sementara aku, Pak Jamali, suaminya hanya diam. Tapi diamku menyimpan dendam. Dan bertahun-tahun kemudian, saat satu persatu mereka mati, jenazah mereka aku seret ke pinggir sungai. Bukan untuk disucikan, tapi untuk dibalaskan dengan ritual yang mereka takkan bisa lari darinya. Aku, Pak Jamali, dia hanya diam. Tapi diamku menyimpan dendam. Tahun 1994, desa Watu Congor masih seperti lukisan lama yang tak pernah dihapus. Sejuk, sepi, dan seperti tak pernah berubah. Pagi hari diiringi suara ayam berkokok dan siang hari hanya diisi suara burung dan anak-anak berlarian ke sungai. Tak ada televisi di setiap rumah, hanya radio kecil dan juga angin sore. Tapi satu hal yang selalu hidup di desa ini, mulut warga, dan itu yang pelan-pelan meracuni hidupku. Waktu itu aku hidup sederhana bersama istriku, Miska, dan anak lelaki kami, Reza. Rumah kami berdinding papan beralaskan tanah, tapi terasa hangat karena kami saling menyayangi. Aku bekerja sebagai pemandi jenazah, pekerjaan yang diwariskan turun-temurun dari bapakku. Tidak banyak orang yang sanggup mengurus mayat, tapi aku tidak takut. Aku selalu percaya mayat tidak akan menyakitiku. Justru yang hiduplah yang paling berbahaya. Miska adalah perempuan yang tidak pernah kasar. Ia rajin, lembut, dan selalu menyempatkan diri membantu tetangga. Kalau ada yang sakit, ia datang lebih dulu. Kalau ada ibu-ibu yang kerepotan urus anak, Miska datang menawarkan masakan. Bahkan kalau ada warga yang melahirkan, Miskalah yang lebih dulu mengantar ke bidan. Tapi entah sejak kapan, semua kebaikan itu justru jadi bahan gunjingan. Semua bermula dari satu kejadian sepele. Saat itu, Miska sering membantu Bu Lila, janda muda yang baru ditinggal mati suaminya. Rumah Bu Lila berada agak di ujung kampung, jauh dari pemukiman utama. Karena merasa kasihan, Miska pun sering mengantar makanan atau sekedar menemani ngobrol. Tapi orang-orang yang tidak tahu mulai bicara. Ada yang bilang Miska terlalu sering keluar malam. Ada juga yang melihat ia keluar dari rumah Bu Lila saat waktu Isya. Entah benar atau tidak, tapi di desa seperti Watu Congor, sekali gosip berembus, ia tidak akan pernah hilang begitu saja. Singkatnya, pada suatu hari saat aku pulang dari masjid, aku melihat Miska duduk di tangga belakang rumah. Matanya sembab, Reza pun duduk di sampingnya. Ia menunduk. Miska tidak langsung bicara. Ia hanya menyerahkan sebungkus kertas kepadaku. Itu adalah sebuah surat tanpa nama yang dilempar ke halaman. Isinya singkat. "Woi pelacur, kamu jadi wanita tuh harus tahu diri tahu. Jangan sok suci kalau kelakuan seperti pelacur kampung.
kerjaannya hancurkan keluarga orang lain. Dasar wanita pelacur. Bunyi tulisan di surat itu. Aku pun tidak langsung bereaksi. Aku tahu siapa yang bisa menulis seperti itu. Walau tak ada tanda tangan, aku mengenal gaya bicara itu adalah Bu Parni, istri dari ketua RT yang sejak dulu iri karena suaminya pernah memuji masakan Miska. Tapi aku memilih diam. Miska masih menatapku, berharap aku akan membelanya. Tapi aku terlalu lemah waktu itu. Aku hanya menggenggam tangannya dan berkata, "Lupakan saja ya. Orang iri takkan pernah puas, Dek." "Iya, Mas. Aku juga bingung." Sejak malam itulah semuanya semakin buruk. Saat pengajian, Miska tidak lagi disambut senyum. Bahkan Bu Yuli yang biasanya meminta bantuan untuk menjahit kebaya, kini pura-pura tak melihat. Anak-anak di kampung mengejek Reza saat itu. "Dasar anak pelacur. Ibumu pelacur kan, Za? Iya kan?" ucap mereka sambil tertawa. Reza yang mendengar itu pun pulang dengan seragam kotor dan pipi merah. Bukan karena jatuh, tapi karena ia sering ditampar dan dibully oleh anak tetangga. Ia tak pernah berani untuk membalas, karena di pikirannya ia tak mau menjadi orang jahat. Ia pun hanya bisa diam dan menangis dengan sendirinya. Saat itu, Pak Jamali mulai menyadari bahwa diamnya selama ini bukan solusi. Tapi saat dia ingin melawan, semuanya sudah terlalu dalam. Singkatnya malam itu, setelah kami makan malam dengan lauk tempe dan juga sambal tomat, Miska bilang ingin ke dapur. Aku juga dengar suara dia membilas piring, lalu sunyi. Aku menyusul setelah beberapa menit, dan yang kulihat saat itu membuat darahku berhenti mengalir. Miska sudah tergeletak di sudut dapur. Mulutnya berbusa, tangan menggenggam gelas bekas kopi yang berbau racun tikus. Reza yang berlari dari kamar hanya bisa berteriak. Aku pun memeluk tubuh Miska, istriku yang mulai dingin. "Miska, bangun Miska. Kamu kenapa bunuh diri, Miska?" Kupanggil namanya berkali-kali, tapi nyawanya sudah tidak ada. Ia memilih mati karena tidak kuat menanggung hinaan, dan aku sebagai suaminya tentu tidak bisa melindunginya. Sejak saat itulah aku tidak bicara. Aku tetap bekerja memandikan jenazah seperti biasa, tapi tak lagi mengucap doa. Tanganku tetap membersihkan tubuh kaku para mayat, tapi hatiku kotor oleh dendam. Warga tetap memanggilku jika ada kematian. Mungkin karena tidak ada pilihan lain, tapi aku tahu sebagian dari mereka adalah orang-orang yang menyebabkan istriku pergi lebih dulu. Dan yang paling membuatku muak adalah saat Bu Parni meninggal karena serangan jantung setahun kemudian. Suaminya PRT justru datang sendiri ke rumahku dan memohon agar aku yang memandikannya. "Ibu ingin yang mandikan Jamali saja ya, soalnya dia bersih dan juga ikhlas." Aku tidak menolak, aku juga tidak bicara. Tapi saat air pertama aku siramkan ke tubuh Bu Parni, aku menatap wajah pucatnya dan berbisik dalam hati, "Kau yang pertama kan?" Dan dari situlah aku mulai membaca kitab tua peninggalan bapak. Kitab itu dulu kuanggap hanya sebagai jimat kuno. Tapi malam demi malam aku mulai mempelajarinya. Isinya bukan cuma doa, tapi mantra dan juga perjanjian. Ada bab khusus yang menyebutkan tentang mandi arwah terbalik, ritual yang membalikan kesucian jenazah menjadi perantara kutukan. Aku tidak tahu apakah itu benar atau hanya tahayul, tapi aku ingin mencobanya. Satu demi satu orang yang dulu menghina istriku kini mulai meninggal dunia. Ada yang karena stroke, ada juga yang kecelakaan. Ada pula yang mati tergantung di kandang ayam.
Aku tidak melakukan apa-apa secara fisik, tapi setiap kali mereka mati, keluarganya pasti datang ke rumahku. Pak Jamali, tolong Pak, tolong jenazahnya dibersihkan oleh Bapak saja. Bapak kan yang paling ahli Pak. Saya gak mau anak saya jadi orang yang kematiannya tidak benar Pak. Dan aku tidak menolak saat itu. Aku mandikan mereka semua. Air yang kugunakan bukan hanya dari sumur. Ada air dari kendi tua di sudut rumah. Air yang sudah kucampur dengan serpihan tanah kuburan istriku. Rambutnya yang dulu kupotong kusimpan dalam lemari. Dan juga tetesan darah dari telunjukku sendiri. Aku memandikan jenazah orang-orang yang dulu menghina istriku dengan pelan. Menutup mata mereka dengan telapak tanganku sendiri. Dan juga telinga mereka. Ketika aku mandikan, tak lupa aku bisikan satu nama istriku, Miska. Setelah aku mandikan para jenazah penghina itu, malam demi malam aku merasa mereka yang sudah kubersihkan datang dalam mimpiku. Bukan dalam bentuk manusia, tapi dalam sosok hitam, kosong dan juga penuh cerita. Tapi aku tidak takut. Aku justru tersenyum. Mereka akhirnya tahu rasanya dihina, diludahi, dan juga ditelanjangi oleh kehormatannya. Rumahku semakin sepi. Reza pun sudah remaja dan tinggal bersama pamannya di kota. Kini aku tinggal di desa dan kami hanya sekali berkirim surat. Ia sudah tahu bahwa ibunya meninggal akibat bunuh diri karena difitnah. Tapi dia tidak tahu soal semua yang kulakukan setelahnya. Aku juga tak ingin anakku hidup dalam dendam. Tapi aku sendiri belum bisa keluar dari jurang ini. Dendamku belum selesai. Masih ada yang belum berbayar. Dan malam ini aku mendengar kabar duka baru dari pengeras suara masjid, yaitu kematian Pak Sukarmin, warga RT 03. Aku pun menatap air dalam kendi tua di dekat pintu. Besok hari aku lagi akan kubersihkan. Dan satu lagi, akan kuseret ke dalam ritual yang sama untuk membalas dendam bagi istriku yang meninggal dunia. Singkat cerita, pagi itu embun belum sepenuhnya mengering dari ujung daun pisang saat aku berdiri di tepi Sungai Ledok. Tempat ini sudah puluhan tahun jadi lokasi pemandian jenazah warga desa Watu Congor. Airnya tak pernah berhenti mengalir, dingin dan juga jernih. Meski di musim kemarau kemarin pun, aku datang lebih awal. Sendirian, tak ada yang tahu kalau semalam aku sudah menyiapkan kendi tua, kain putih dan juga 3 lembar daun aren yang sudah kutulisi aksara dari kitab warisan bapakku. Kali ini mayat yang akan kumandikan bukan orang biasa. Sukarmin adalah lelaki yang paling pertama menyebarkan fitnah tentang istriku Miska. Mulutnya ringan dan kata-katanya beracun. Tapi yang paling membuatku tak bisa melupakan adalah satu kalimatnya dulu. Perempuan kayak Miska itu cocoknya ditaruh di kandang kambing, bukan di rumah. Aku masih ingat betul. Waktu itu aku menahan diri untuk tidak menghantam wajahnya. Tapi sekarang, setelah belasan tahun berlalu, aku akan memandikannya dengan cara yang tak akan dia pahami, bahkan setelah mati. Beberapa warga mulai berdatangan membawa jenazah Sukarmin yang dibungkus kain kafan. Aku melihat anak sulungnya Warto menunduk dengan sopan. Pak Jamali, seperti biasa ya Pak, kami serahkan semuanya pada panjenengan, katanya. Aku hanya mengangguk. Warto pun tentu tidak tahu bahwa ayahnya akan jadi bagian dari dendam yang kususun rapi. Mereka menurunkan jenazah pelan-pelan ke atas batu datar di pinggir sungai. Aku membuka kain penutup wajahnya. Wajah itu masih seperti dulu, keriput, sombong, dan juga sudah membeku.
Aku menyiramkan air perlahan, 1, 2, 3 kendi. Tapi air yang kutuangkan terakhir berbeda. Warnanya sedikit keruh dengan aroma seperti akar dan juga getah kayu. Aku tahu dari mana asalnya itu, air yang kucampur dengan tanah dari kuburan Miska. Serpihan kuku tanganku dan air mata pertama Reza saat ibunya dikubur. Dalam kitab dendam itu disebut air pengikat luka lama. Tak terlihat mencolok, tapi efeknya akan menarik terus sang jenazah ke tempat yang seharusnya. Ruang antara hidup dan mati yang penuh cerita. Saat tanganku menyentuh dadanya, aku bisa merasakan getaran aneh. Seperti ada tekanan dari dalam tubuh yang menolak disentuh. Tapi aku teruskan, tanganku bergetar sedikit. Namun tidak karena takut. Aku menahan desaan marah yang hampir keluar. Aku harus terlihat tenang. Proses mandi selesai dalam waktu 1 jam. Warto pun mengucapkan terima kasih sambil memberikan amplop kecil kepadaku. Aku tak pernah peduli isinya, yang penting 1 langkah lagi dendamku akan selesai. Malamnya aku duduk di depan rumah menatap api kecil dari bara arang. Kitab tua ada di pangkuanku, terbuka pada halaman yang disebut Tumbal Pemanggil. Aku mulai membaca lagi, kali ini bagian yang lebih gelap, tentang cara menarik roh-roh yang sudah dikutuk ke dalam mimpi manusia hidup. Aku tahu resikonya, tapi aku sudah lama tak takut. Beberapa hari setelah pemakaman Sukarmin, keanehan mulai terjadi. Warto datang tergopoh-gopoh ke rumahku, wajahnya pucat. "Pak Jamali, Pak, maaf ganggu Pak. Bapak bisa bantu lihat istri saya, Pak. Sejak malam tadi, dia ngomong sendiri terus, Pak. Kayak orang kesurupan. Dia nyebut-nyebut nama almarhum bapak saya," ucapnya. Aku pun mengangguk pelan, pura-pura bingung saat itu. Padahal itu adalah efek dari dendam yang telah kubalaskan. Hingga waktu itu aku pun ikut ke rumahnya. Istrinya, Bu Sri, duduk merengguk di pojok kamar dengan tubuh gemetar. Matanya menatap kosong ke sudut langit-langit. Tangannya menggenggam erat selimut yang basah karena keringat. Dan saat aku masuk, ia langsung menjerit, "Jangan mandikan aku, Jamali. Aku belum mati. Jangan tarik aku," ucap wanita itu dengan suaranya yang sudah berubah menjadi mengerikan. Semua orang yang ada di dalam rumah pun menjadi langsung panik. Aku hanya menatapnya, lalu perlahan mengusap dahinya dengan air sisa dari kendi yang kubawa. Bu Sri pun pingsan seketika saat itu. Semua mengira aku menolong, tapi aku tahu roh dari almarhum Sukarmin belum tenang. Ia terperangkap di antara rasa bersalah dan dendam yang belum terbalas. Dan aku yang memandikannya dengan air itu. Aku yang mengikatnya di batas kematian. Tapi bukan cuma keluarga Sukarmin saja yang merasa diganggu. Dalam seminggu ini 3 warga lain yang datang kepadaku. Mereka pun mengeluh mimpi buruk yang sama. Sosok wanita berkerudung putih duduk di dapurnya dengan wajah yang penuh darah, menggenggam segelas racun dan berkata, "Aku hanya mau bantu kalian, tapi kalian malah bunuh aku. Aku tak terima, dan aku ingin kalian semua mati," ucap para warga saat datang kepadaku. Saat itu aku tahu, itu pasti Miska, istriku. Aku tahu ia mulai bicara. Aku tahu arwahnya tidak tenang karena ia mati dengan cara yang tidak benar. Namun inilah yang kuinginkan. Namun ada satu hal yang tidak kukira, yaitu Reza pulang. Anakku berdiri di depan pintu rumah sambil membawa ransel butut. Wajahnya kurus, lebih gelap dari terakhir kali kulihat. Aku tak bisa langsung bicara, tapi Reza tersenyum. "Pak, aku mimpi ibu, Pak. Dia datang, minta aku pulang." Aku tercekat saat itu.
Reza pun masuk dan melihat sekeliling rumah. Banyak benda baru, kendi berisi air keruh, kain putih tergantung di sudut dinding, dan juga bau kemenyan samar-samar dari bawah dipan. Ia tidak bicara banyak malam itu. Kami makan bersama hanya berdua seperti dulu sebelum semuanya menjadi rusak. Dan ketika tengah malam Reza tidak tidur. Ia duduk di depan perapian, membaca beberapa potongan kertas tua yang terselip dari kitab warisan bapakku. Aku pun terbangun dan duduk di sampingnya. Ia menatapku dalam-dalam. "Pak, ini bukan dosa biasa, Pak. Ini juga bukan doa biasa kan, Pak?" Aku tidak menjawabnya. Tapi anakku mengambil satu lembar kertas dan membacanya dengan pelan. "Ritual mandi arwah terbalik, mengikat roh yang mati dalam kebusukan hidup orang lain, menuntut mereka merasakan ulang rasa sakit." Aku tahu ibu difitnah. "Pak, aku tahu, Pak. Dulu pasti ibu mati karena ibu gak kuat kan, Pak? Mendengar hinaan-hinaan dari tetangga dan juga orang-orang yang telah fitnah ibu, Pak. Apa mungkin karena ibu dulu suka dandan menor, kelihatan cantik, jadi dia sering dituduh wanita yang gak baik, Pak. Aku tahu, Pak, ibu gak salah." Mendengar ucapan anakku, aku hanya memejamkan mata. Kata-katanya menusuk tapi juga seperti membebaskanku dari beban yang selama ini hanya kutanggung sendiri. "Tapi ini yang bapakku lakukan. Maafkan bapak, nak. Bapak harus membalaskan dendam ini. Ini sudah tak bisa dihentikan," jawabku dengan pendek. Reza pun menunduk. "Tapi Pak, kalau ini semua nggak berhenti, akan ada yang lain yang ikut terbakar, Pak. Yang nggak tahu apa-apa bisa jadi korbannya, Pak." Aku pun berdiri mengambil kendi tua itu. "Nak, kau lihat air ini. Ini bukan air biasa. Ini air luka. Air yang menyimpan tangis ibumu. Kau tahu kan berapa banyak orang yang tertawa saat ibu kita meninggal? Kau tahu berapa banyak anak kecil yang mencemoohmu saat kamu masih kecil dulu? Kau sering dihina kan?" Reza tidak menjawab tapi matanya berkaca-kaca. "Aku tidak bunuh mereka, Yaza. Aku hanya mandikan mereka, tapi bukan dengan doa, dengan luka yang selama ini mereka goreskan ke tubuh ibumu. Karena bapak kerjanya sebagai pemandi jenazah, jadi bapak membacakan mantra turunan dari kakekmu ini, supaya mayat-mayat ini bisa menjadi arwah yang tidak tenang dan bisa mengganggu para keluarganya. Itulah akibatnya jika ia bermain-main dengan bapak, nak." Sunyi kembali turun malam itu. Hanya suara jangkrik dan juga angin dari sela dinding bambu. Tapi aku tahu, semua belum selesai. Masih ada yang belum dibayar dan kini Reza sudah tahu semua. Seiring berjalannya waktu, setelah dendam-dendam semakin sudah terbalaskan, kini Pak Jamali semakin berubah. Tatapan matanya makin dalam dan juga kosong. Gerak tubuhnya kaku seperti tak lagi peduli dengan dunia sekitar. Ia jarang bicara, bahkan senyum pun sudah tidak tersisa di wajah tuanya. Hari itu, saat matahari baru saja naik ketika ia berjalan menyusuri jalanan desa. Tujuannya hanya membeli beras dan juga sedikit garam yang ada di warung depan gang. Namun langkahnya terhenti ketika suara tawa keras menyentaknya dari arah warung kopi. Duduk di sana dua sosok yang sudah lama jadi duri di tenggorokannya. Dia adalah Pak Ismail dan juga Bu Winarti.
Pasangan rentenir kejam yang dulunya tak hanya mempermalukan istrinya, Miska, tapi juga menghina keluarga kecil itu seolah tak layak hidup berdampingan dengan warga yang lainnya. Pak Ismail mengenakan sarung yang digulung setengah paha, rokok kretek terselip di bibirnya. Sementara Bu Winarti mengenakan dasar hijau dan juga bedak tebal yang tak bisa menyembunyikan wajah tuanya yang masam. Begitu melihat Pak Jamali mendekat, tawa mereka semakin menjadi-jadi. Lah itu kan Jamali si tukang mandiin mayat ya. Iya jalan juga rupanya. Sudah tua, kere, masih juga betah hidup kayak mayat hidup. Istrinya kan udah gak ada ya. Masih juga ya sibuk ngurusi orang mati. Dasar orang bodoh, ucap Pak Ismail sambil tertawa dengan kencang. Bu Winarti menimpali sambil menatap sinis. Iya pak, pantas ya pak, Miska dulu minggat dari hidupnya. Wong punya suami yang bisanya cuma diem, cuma mandiin orang mati, gak ada harga dirinya. Hidupnya nempel sama kematian terus. Beberapa orang yang duduk di warung pun ikut tersenyum simpul, tapi tak ada yang berani membela. Pak Jamali saat itu hanya berdiri diam mematung di depan warung. Ia tak membalas patah kata pun, hanya menatap keduanya dalam-dalam. Tatapan yang tak marah tapi menyimpan sesuatu yang lebih dalam dari amarah. Ia sudah muak, matanya tak berkedip, pandangannya seperti mengupas kulit wajah Pak Ismail dan juga Bu Winarti satu persatu. Dasar kurang ajar. Lihat saja kamu Mail, Narti, ku bunuh kalian. Bisa-bisanya kalian menuduhku dan masih menghina istriku yang sudah tidak ada. Gumam Pak Jamali saat itu. Singkatnya pada sore harinya, di dalam rumah rakyat peninggalan orang tuanya, Pak Jamali membuka almari kayu yang berada di pojok ruangan. Ia menatap kitab tua itu lagi, kitab warisan bapaknya yang penuh tulisan tangan. Tapi hari ini ia tidak ingin menyentuhnya. Ia tahu, jalan yang ia tempuh kali ini tak butuh bantuan doa dari kitab atau air dari kendi tua. Ini adalah urusan tangannya sendiri. Dendam yang satu ini terlalu pribadi untuk dibebankan pada arwah dan juga kutukan. Ia harus selesai oleh dirinya sendiri. Ia pun menyalakan lampu minyak kecil lalu duduk memandangi foto almarhum Miska yang digantung di dinding. Wajah itu tersenyum lembut, tatapan matanya seolah menahan banyak luka yang tak pernah sempat diucapkan. Dan tepat di bawah foto itu ada sehari kertas kusam, catatan lama yang pernah ditulis Reza sewaktu kecil. Bapak, Ibu, Reza, kita keluarga hebat nak. Tangannya mengepal pelan saat itu. Ia pun menatap keluar jendela ke arah rumah besar milik Pak Ismail dan Bu Winarti yang terlihat samar di kejauhan. Malam itu Pak Jamali tak tidur. Ia berjalan pelan ke belakang rumah, membawa sabit tua dan juga selembar karung goni. Di bawah pohon randu ia menggali tanah dangkal, lalu menyembunyikan kitab tua itu ke dalam tanah. Sekarang bukan waktumu untuk keluar lagi. Ia saat itu ingin menggunakan tangannya sendiri untuk membalas dendam bagi dua orang yang terakhir ini, yang dari dulu selalu menghina keluarganya dan juga almarhum istrinya. Ia tak ingin menggunakan bacaan-bacaan kitab lagi. Saat itu, ia ingin merasakan bagaimana darah mengalir langsung di tangannya. Singgahnya pada keesokan paginya, Pak Jamali datang ke masjid. Ia duduk di saf belakang, diam seperti biasa, tapi ada yang berbeda dari caranya menatap orang-orang di dalam masjid. Ia tidak lagi melihat mereka sebagai tetangga atau sesama muslim.
tapi sebagai sisa-sisa masyarakat yang membiarkan Miskah dibakar oleh fitnah. Beberapa dari mereka pun bahkan pernah tertawa di pemakaman Miskah. Mereka tertawa kecil, lirih, tapi cukup terdengar oleh telinganya yang penuh luka. Saat sore menjelang, Pak Jamali berdiri di tepi jalan menuju rumah Pak Ismail. Rumah itu besar bertingkat dengan pagar besi yang tinggi dan suara anjing penjaga yang selalu menyalak jika ada yang lewat. Tapi hari itu anjingnya sunyi, tak bersuara sama sekali, seolah sudah tahu siapa yang datang. Ia pun mengetuk pintu pagar. Seorang pembantu membuka sedikit celah. "Permisi Bu, Pak Ismailnya ada?" tanya Pak Jamali dengan datar. Ada Pak, tapi belum pulang dari sawah. Adanya Bu Winarti saja di dalam, jawab si pembantu sambil terlihat ragu. Pak Jamali mengangguk lalu berlalu. Ia tahu kapan harus datang lagi. Waktu terbaik adalah saat malam tiba. Ketika lampu-lampu saat itu sudah redup dan suara jangkrik jadi latar yang sunyi sempurna, ia pulang sebentar untuk mengambil sesuatu. Ia mengambil karung goni, botol berisi minyak tanah dan juga seutas tali tambang tua yang masih kuat. Malam itu langit mendung, bulan hampir tak terlihat. Pak Jamali berjalan pelan ke arah rumah Pak Ismail lagi. Kali ini, pagar besinya sudah tak dikunci. Ia pun mendorong perlahan tanpa suara. Rumah itu sepi. Dari balik jendela, ia bisa melihat bayangan Bu Winarti sedang duduk di sofa, menonton sinetron film. Kepalanya bersandar, mungkin mulai mengantuk. Ia pun menyelinap dari pintu belakang. Ia tahu betul seluk-beluk rumah itu, karena dulu Miskah pernah diundang ke sini untuk membantu memasak saat arisan RT. Langkahnya ringan, nyaris pun tak bersuara. Ia berjalan menyusuri dapur, menuju ruang tengah. Dan di salah satu itu, di sanalah Bu Winarti duduk, tertidur lelap di kursi empuknya. Mulutnya setengah terbuka, mendengkur dengan pelan. Pak Jamali berdiri di belakangnya, tangan pun menggenggam tali tambang erat-erat. Tapi ia tak langsung menyerang. Ianya berdiri menatap wajah tua itu dalam waktu yang lama. Wajah yang sama yang pernah menyindir Miskah di pengajian malam Jumat dulu. Wajah yang pernah menyebarkan gosip tentang anaknya sendiri. Kini tangan Pak Jamali terangkat. Ia siap mengikat, tapi langkah kaki di luar rumah menghentikannya. Pintu depan terbuka. Pak Ismail masuk sambil membawa tas kecil berisi uang dari hasil menagih hutang. Suaranya terdengar jelas dari ruang depan. "Narti, cepat siap-siap. Besok kita akan mau ke kota. Kamu tuh mau gak sih? Katanya mau beli motor baru." Pak Jamali mundur pelan. Ia masuk ke dapur bersembunyi di balik pintu. Dan tak lama kemudian suara sandal Pak Ismail mendekat. Ia masuk ke dapur, menaruh tas berisi uang di atas meja, lalu pergi ke kamar mandi. Ini dia waktunya. Inilah saatnya waktunya. Pak Jamali membuka karung, mengeluarkan botol minyak tanah dan menyiramkannya pelan-pelan ke meja, ke lantai, dan juga ke tirai dapur. Ia kemudian menyalakan sebatang korek api. Api kecil itu bergetar di ujung korek, sebelum airnya menyala terang dan menyambar tumpahan minyak. Dalam hitungan detik saja, api mulai membesar. Pak Jamali keluar dari rumah melewat pintu belakang, berjalan cepat menyusuri semak, dan menghilang dalam kegelapan malam. Dari kejauhan terdengar teriakan panik dan juga suara kaca pecah. Kini, rumah itu terbakar cepat karena semua bahan di dalamnya dari kayu tua. Malam itu desa Watu Congor digemparkan oleh kebakaran hebat yang melahap rumah Pak Ismail. Warga pun datang berlarian, membawa ember dan juga air seadanya. Tapi api sudah terlalu besar dan tak ada yang tahu pasti dari mana api berasal.
Tapi hanya satu orang yang tak terlihat malam itu. Dia adalah Pak Jamali. Sementara di balik pohon besar di tepi sawah, sosok tua itu berdiri mematung. Matanya menatap nyata nyala api yang membubung tinggi ke langit, dan senyuman dingin tergurat di wajahnya. Ia tidak bicara, ia hanya tahu satu hal. Ini belum selesai. Masih ada yang hidup dan ia belum puas. Ia ingin setelah kebakaran itu, semua keluarganya tak selamat dan mati mengenaskan. Saat api yang semakin membesar, lidah-lidah merah itu menari liar dari dapur hingga ke langit-langit rumah Pak Ismail, melahap setiap kayu, kain, dan perabot yang disentuhnya. Suara retakan kayu terdengar jelas di antara jeritan panik dari dalam rumah. Sementara warga yang mulai berdatangan, berlarian dari berbagai sudut desa, membawa ember, baskom, dan juga alat seadanya. Namun si jago merah tak bisa dibendung. Api telah menjilat nyawa dan juga mengurung para penghuni rumah dalam kobaran tanpa ampun. Dari tengah kerumunan, sosok tua berbaju abu-abu berdiri di belakang pagar rumah sebelah. Pak Jamali berdiri kaku saat itu. Tubuhnya menyatu dalam bayangan malam. Tatapannya tak beranjak dari jendela rumah Pak Ismail yang kini menghitam. Beberapa orang berteriak memanggil nama penghuni rumah. Bu Inarti, Pak Ismail, cepat keluar bu, Pak. Tapi tak ada jawaban. Hanya jeritan samar dari dalam. Makin lama makin lemah, hingga suara tubuh yang terbakar. Bau daging gosong mulai menyeruak. Tangisan warga bercampur pekik menjadi kepanikan. Pak Jamali tetap diam. Wajahnya datar, tak menunjukkan ekspresi. Ia tak mendekat, tak juga berpaling. Hanya matanya yang perlahan berkaca-kaca. Bukan karena kasihan, tapi karena sesuatu yang tiba-tiba muncul di tengah kerumunan asap. Sosok itu muncul perlahan di antara kabut panas dari dekat batang pohon mangga yang batangnya mulai menghitam. Sosok perempuan mengenakan kerudung putih berdiri tenang. Wajahnya pucat tapi matanya teduh. Itu wajah yang tak mungkin salah dikenali oleh Miskah. Itu Miskah. Itu istriku. Arwah itu tidak menangis, tidak pula marah. Ia hanya berdiri di sana menatap lurus ke arah Pak Jamali. Lalu perlahan tangan kanan arwah itu terangkat, melambaikan tangan pelan ke arahnya. Bukan panggilan, tapi ucapan terima kasih. Isyarat bahwa semua dendam telah dibayar. Luka sudah dibalut dan kini Miskah bisa tenang di alam sana. Dada Pak Jamali terasa berat, lututnya lemas. Air mata yang sejak dulu tak pernah tumpah kini meluncur deras tanpa bisa dibendung. Ia berjongkok di antara kerumunan warga yang tak menyadari apa yang dilihatnya. Semua sibuk dengan air dan juga api. Tapi bagi Pak Jamali, malam itu adalah malam penghabisan. Ia akhirnya melihat istrinya tersenyum lagi. Walau hanya sebentar, walau bukan lagi di dunia yang sama. Tangisnya makin pecah. Ia pun memeluk lututnya sendiri, menangis seperti anak kecil yang kehilangan ibunya. Dalam isaknya saat itu, ia berbisik lirih. Miskah, maafkan aku. Aku terlalu diam. Aku terlalu takut waktu itu. Aku tak pernah benar-benar tahu betapa sakitnya hatimu menahan semua hinaan itu. Maafkan aku, Miskah, maafkan aku. Kini api pun membakar semuanya sampai tuntas. Tak ada satupun penghuni rumah yang selamat. Bu Inarti ditemukan hangus di dekat pintu depan. Tangannya seperti ingin membuka pintu tapi gagal. Sementara Pak Ismail, ia hangus di kamar mandi di belakang. Beberapa hari setelah kejadian itu, warga desa pun mulai membicarakan satu hal yang membuat bulu kuduk merinding. Ada yang bersumpah melihat sosok perempuan berjilbab putih berjalan keluar dari kobaran api malam itu. Ada pula yang bilang mendengar suara perempuan tertawa lirih
di pekarangan rumah Pak Ismail setelah kebakaran padam. Tapi tidak ada yang berani bertanya langsung pada Pak Jamali, karena mereka tahu semua itu pasti ada kaitannya. Singkat cerita, pada di langit sore yang kemerahan, Pak Jamali seringkali berbicara pelan-pelan, seolah ada seorang di sebelahnya. Warga yang lewat pun kadang melihatnya tertawa kecil sambil menatap bangku kosong di sampingnya. Tapi tak ada yang berani bertanya. Mereka hanya menunduk dan melanjutkan langkah, karena mereka tahu itu bukan delusi, itu bukan kegilaan, itu cara Pak Jamali merawat luka yang tak pernah sepenuhnya sembuh. Sampai akhirnya di suatu pagi yang dingin, kini kabar duka datang. Pak Jamali ditemukan meninggal di dalam rumahnya. Ia duduk bersandar di tembok. Wajahnya tenang, seolah tertidur dalam damai. Di tangannya tergenggam foto kecil istrinya dan juga anaknya. Tak ada tanda-tanda sakit, tak ada luka. Ia pun pergi seperti air yang surut tanpa suara. Warga yang memandikan jenazahnya hanya menangis, karena tak ada satupun dari mereka yang sanggup menyentuh tubuhnya tanpa merasa bersalah. Sebagian warga merasa tahu, merekalah yang membunuh Miska secara pelan dulu. Dan kini, lelaki yang paling sabar itu pergi membawa luka yang tak pernah mereka maafkan. Kini, Reza pun di kota. Ia hidup bersama dengan saudaranya. Ia menjadi anak yatim piatu. Setelah kematian tragis ibunya, kini ia ditinggal pergi selamanya oleh ayahnya. Cerita pun tamat. Jangan remehkan luka yang disimpan dalam diam, karena diam kadang menyimpan badai yang bisa membakar segalanya. Dan pelajaran dari kisah ini, satu lagi, jangan pernah menertawakan luka orang lain. Jangan pernah menghina, karena setiap kata hinaan bisa kembali sebagai kutukan yang takkan pernah bisa kau padamkan. Semoga kalian semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.